cabang Depok sebetulnya bukan cabang baru, cabang lama, tapi yang ini pemiliknya baru. Pemiliknya baru, membawa semangat baru, membawa orang-orang baru. Nah, tentu saja saya tidak akan bicara masalah teknis tentang IT dan yang lain-lain. Saya akan bicara tentang Stephen, terutama pada hal-hal yang lebih bersifat substansial ya, lebih filosofis atau lebih dalam lah tentang Stephen. Saya sebetulnya udah sering jelaskan, tetapi mungkin ada insight-insight tertentu yang saya kira dalam pembicaraan informal ini perlu saya tekankan atau perlu saya ingatkan kembali bahwa sebetulnya Stephen ini semuanya Muslim ya? Muslim, yang nggak ikut yang non Muslim tapi ada. Ada ya? Tapi nggak ikut. Belum datang? Nggak ikut. Oh nggak ikut, oke. Ya jadi sebetulnya saya terus ingin mengupayakan supaya Stephen itu menjadi derivasinya Al-Quran dalam urusan SDM atau dalam urusan manusia. Memang ini tidak mudah. Mungkin juga terus akan memperbaiki diri dan tidak akan pernah berhenti untuk terus memperbaiki diri, termasuk kalau ada masukan-masukan, kritikan-kritikan atau tanggapan-tanggapan yang memang akan memperbaiki Stephen sebagai sebuah konsep. Namun sejauh ini kalau ada hal-hal yang saya anggap memang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sudah pasti saya akan segera merevisi konsepnya Stephen, karena saya tetap beranggapan bahwa apa yang tertuang di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu adalah sesuatu yang betul, bukan kebetulan tapi memang betul. Betulnya itu bukan hanya betul di zaman dulu pada zaman Rasulullah dengan sahabat, tetapi dia senantiasa akan kontekstual dalam segala macam zaman, termasuk zaman akhir zaman ini, atau orang gaul menyebutnya ini zaman milenial gitu kan. Zaman IT, zaman digital, zaman transformasi, atau seramnya kalau menurut bahasanya Renat Kasali itu adalah zaman disruption ya. Zaman dimana kalau Amerika menyebutnya zaman VUCA ya kan, volatile, uncertainty, complexity, dan anxiety. Jadi sebuah era yang semua orang dilanda kegalauan, semua orang dilanda kecemasan, semua orang dilanda ketidakpastian tentang masa depan. Jadi kalau memang Al-Quran itu betul, pasti Al-Quran bisa menjadi jawaban terhadap tantangan zaman. Demikian juga kalau Stephen itu betul, maka Stephen itu harus bisa menyembuhkan yang tadi itu. Makanya saya sering mengatakan bahwa yang namanya VUCA itu biar itu melanda masyarakat barat, tapi tidak kepada masyarakat Stephen ya, kepada komunitas Stephen, kepada pegiat Stephen. Demikian juga era disruption itu mungkin terjadi pada banyak pihak, tetapi itu sebaiknya tidak terjadi pada kita. Kita harus sudah sampai pada posisi bergerak dari satu kepastian kepada kepastian yang lain. Bukan dari satu kegamangan kepada kegamangan yang lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa menapak dengan baik, menjalani hidup ini dengan efektif, ada keberkahan, ada terutama akhirnya adalah indikator yang paling terasa itu ada kebahagiaan, ada ketenangan batin, dan juga mungkin saya kira harusnya sampai pada peringkat ada optimisme bahwa kita di dunia ini berhasil dan insya Allah di akhirat juga jauh lebih berhasil. Ini harus kita dapatkan keyakinan itu. Nah, bagaimana caranya? Ya mungkin memang bagi kita yang sering datang ke pengajian sudah terpapar bagaimana dahsyatnya Al-Quran bisa mengatasi segala macam persoalan, bisa melintasi segala macam zaman, bisa bisa menyelesaikan semua macam persoalan. Ya. Nah,
bagi yang dalam tanda petik mungkin agak sedikit ngajinya, lebih senang berbicara hal-hal yang lebih akademik, berwawasan katakanlah, saya kira memang Stephen ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya. Orang yang mau dalam ngajinya, insya Allah akan menemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Stephen ini tidak bertentangan dengan keyakinan mereka. Demikian juga bagi orang yang ingin menggunakan hujah-hujah yang lebih universal, mereka mendapatkan saintifiknya, mereka mendapatkan logiknya, sekurang-kurangnya mereka mendapatkan common sense-nya. Nah, jadi contoh misalnya begini, dari awal memang selalu saya mengatakan Stephen tidak pernah menghasilkan sebuah